Selamat malam pemirsa. Balik lagi di wawancara horor kali ini. Saya akan mewawancarai saudara Paing. Mungkin Paing lebih banyak menceritakan tentang mistis karena dia seseorang yang mungkin bisa sedikit melihat, bukan begitu, betul Bang Paing? Iya. Ya. Jadi gimana Bang Paing? Coba tolong diceritakan. Jadi awal mula saya ingin bercerita, terlebih ini cerita kecil ya, masa kecil saya. Di setiap malam ketika saya mau tidur, itu selalu saja ada suara-suara yang memanggil saya atau membangunkan saya untuk mengajak bermain di tengah malam. Dan anehnya suara itu suara yang sama setiap kali saya dengar, seperti memanggil nama saya, Riz, Riz. Oh iya, Bang Paing ini nama aslinya Aris Syuhaidi. Aris Syuhaidi. Ketika saya bangun dari tidur saya mencari sumber suara tersebut. Saya telusuri setiap sudut rumah dan ternyata memang tidak ada siapapun memanggil. Kembali saya tidur di kasur saya dan terjadi lagi suara tersebut memanggil saya. Beberapa kali suara tersebut, Riz, 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 ayo main. Dan sempat terlintas bayangan putih ketika saya bangun dari kasur saya. Setiap kali saya mau tidur, setiap kali saya memejamkan mata, dan setiap malam juga itu yang saya alami. Oh itu terus, ada terus? Iya, terulang setiap malam, terulang setiap malam. Dan saya juga nggak berpikir untuk merasa hal-hal yang aneh atau itu entah itu apa. Pasti saya cuma ingin tahu kenapa dia memanggil saya dan ada apa. Tapi maaf, kalau boleh tahu itu suaranya perempuan atau lelaki? Itu suara laki-laki. Oh laki-laki. Iya. Nah dari situ ketika saya mulai beranjak SMP, di situ saya mengalami kejanggalan atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di setiap malam saya. Ketika saya mau tidur, seperti ada yang menepak pundak kanan saya. Padahal Bang Paing tidur sendirian? Iya, padahal saya tidur sendiri. Tadi cuma temenin sama guling. Bang Paing masih jomblo, maaf ya? Iya, ditepak-tepak ya. Saya lihat tak ada siapapun di samping kanan saya. Dan kembali saya memejamkan mata. Dan sekarang bukan pundak saya yang ditepuk, tapi kaki saya ditarik. Oh, sempat ditarik gitu? Iya, itu berasa sekali loh. Berasa kayak orang narik gitu? Iya, itu berasa sekali. Ketarik itu, saya kaget, dan di situ saya mulai takut. Saya mulai takut. Ini ada apa? Kenapa saya seperti ini gitu kan? Akhirnya saya coba berkomunikasi lah dengan makhluk gaib. Oh gitu. Saya ingin tahu gitu ini ada apa gitu kan. Tapi mereka merespon gitu. Nah, di sini saya akan menceritakannya. Ketika saya ingin mencoba dan saya ingin tahu, dan ternyata tidak ada jawaban yang saya temui. Yang ada cuma perasaan takut, merinding, dan bertanya-tanya di dalam hati saya. Dan ketika saya kembali ingin mencoba berinteraksi dengan mereka, saya mengalami satu hal yang paling saya tidak suka. Saya kerasukan. Saya sempat kerasukan dan itu benar-benar saya tidak bisa kontrol dan saya tidak duga, Bang Nacing. Saya kerasukan, entah saya jadi apa, yang pasti ketika itu ibu saya teriak-teriak. Terakhir saya dengar ibu saya teriak-teriak, bapak saya dan adik saya yang cewek. Dan dari situ saya sudah nggak sadarkan diri entah apa yang saya lakuin kan. Tapi sempat ngedenger suara orang luar gitu? Sempat sebelum saya lepas kontrol itu sempat
sempat mendengar suara mereka, kenapa gitu tanya, kenapa ngejerit-jerit. Dan setelah itu udah saya tahu bangun, entah siapa yang nolongin saya, entah siapa yang ngobatin, saya bangun, tempat tidur udah berantakan, bantal guling udah kemana-mana dah, pokoknya kacau balau udah kamar. Jadi ngamuk lah gitu. Iya, ibaratnya bengis. Bengis, betul sekali. Bengis. Mungkin kalau bahasa Jemi, bengis Bang Japri lebih mengerti, Bang Naci. Mungkin. Dan ketika saya mengalami kesurupan tersebut, dari situ saya entah ini benar atau tidak, sekilas saya seperti merasakan setiap sosok gaib gitu yang dekat atau yang melintas di depan saya gitu. Itu benar-benar bikin badan gemeteran dan ketakutan sekali. Jadi benar-benar ngerasain banget gitu. Iya, semenjak kejadian kerasukan itu. Ada aura-aura negatif tuh kerasa banget ya. Iya, yang pastinya aura-auran lah di sekitar saya. Kena sila dilambrak aur gitu ya. Nah, pernah saya juga mengalami kejadian di mana saya diperlihatkan sosok wanita berbaju putih, rambut panjang, dan itu besar sekali tubuhnya. Tinggi. Iya, tinggi. Dan benar itu memang nyatanya seperti yang orang-orang kebanyakan bilang, dia ngambang, nggak napak, nggak ada tapak kaki di tanah, nggak ada. Waktu itu saya pulang malam-malam dan saya sengaja ngelewatin sebuah perkebunan singkong. Kebun singkong lah. Iya, kebun singkong lah, entah punya siapa di suatu tempat, saya lupa namanya. Saya jalan sendirian. Entah kenapa saya penasaran dan saya ingin memasuki kebun singkong tersebut. Jadi kayak ada hawa dipanggil. Iya. Gitu, dipanggil dan penasaran juga ini ada apa gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk ke kebun singkong tersebut kan. Dan ketika saya masuk ke kebun singkong tersebut, saya berpikiran juga, saya cabut aja singkongnya satu batang. Iya, maksudnya buat dibakar gitu rame-rame sama anak-anak. Niatnya mungkin niat karena niat buruk atau apa, saya nggak ngerti ya. Nah, ketika saya hendak cabut gitu kan, dan saya sambil duduk seperti ini, di depan saya sudah ada kain putih terbang. Wow. Dan saya belum menoleh ke atas. Baru kelihatan ujung kain itu. Iya, itu ngambang. Saya pengen tarik. Akhirnya saya tahan. Saya ngelihat. Saya nggak, sambil memegang batang singkong tersebut, saya nggak bisa lari. Iya kan, Bang Paing megang, jadi nggak bisa lari. Iya. Jadi gemetaran sekali saking takutnya ngelihat. Emang bener itu si wanita berbaju putih itu nggak ada mukanya dan hanya tertutup rambut panjang, dia ngambang, tinggi besar. Saya sekuat tenaga saya ngelepasin singkong, terlepas, saya lari kencang, nabrak, jatuh ke comberan got aliran air. Saya bangun lagi, saya lari, dan tahu-tahu si wanita berbaju putih ini sudah ada di depan saya lagi. Iya, dia ngikutin entah geraknya terbang atau geraknya yang hilang. Cinta saya nggak tahu lah, saya nggak ngerti bagaimana tiba-tiba dia ada di depan saya lagi. Saya lari kencang sampai di rumah, baju penuh keringat, ketakutan, lepek, ganti baju udah saya bau got kan karena jatuh tadi di got. Gemeteran, baru pertama kali ngelihat sosok kuntilanak sebesar itu kan. Itu benar-benar saya nyaksin langsung. Sampai saya istighfar, saya bacaan, saking takutnya anjing. Mungkin Bang Nacing pernah ngalamin kejadian seperti itu? Kalau saya sih mungkin alhamdulillah jangan sampai. Kalau seandainya seperti itu terjadi gitu, Pak, Allahu alam. pasti Bang Nacing lari apa tidak? Lari sih enggak, hibrid iya pasti. Ya cuma itu pengalaman horor saya, mungkin Bang Nacing yang bisa saya ceritakan malam ini kepada pemirsa Denny Creator dan pecinta film-film Denny Creator.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum. Saya kan yang nutup. Oh iya, Tadi saya yang silakan. buka. Ya silakan Bang Aceh. Maaf. Jadi begitu pemirsa. Mungkin Bang Paing pertama kalinya menemukan sosok wanita yang tinggi besar putih itu karena baru pertama kalinya ya Bang Paing ya. Hingga ini pengalaman dia yang benar-benar tidak bisa dilupakan. Baik pemirsa, cukup sekian wawancara saya untuk mewawancari Bang Paing. Semoga cerita ini berguna atau menjadi inspirasi buat kalian. Siapa tahu ingin bertemu seperti itu, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.